pemirsa Love Channel Medan yang kami kasihi, salam jumpa kembali untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tentu telah hadir bersama kita para lovers kita dan tamu istimewa kita. Adapun tamu istimewa kita saat ini adalah Ibu Pendeta Lasma Purba. Mereka melayani di kantor daerah Sumatera kawasan Utara. Dan Ibu Pendeta Ita Sinaga, mereka melayani di distrik Simalungun Selatan 1, Sumatera Utara. Langsung saja kita menyapa mereka. Shalom Ibu Erita, apa kabar Ibu? Salam Ibu Tina, salam lover, salam pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia. Tentunya senang kita boleh bertemu kembali. Tulisan Ellen G. White pada bukunya Alpha Omega. Kita telah diperingatkan bahwa dari dua penipuan besar di akhir zaman, salah satunya adalah kekekalan jiwa. Mari kita siapkan waktu yang indah ini, mari belajar, mari berbagi. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita. Shalom Ibu Pendeta Lasma Purba, apa kabar Ibu? Shalom Ibu Tina, kabar baik. Shalom semua, Shalom Lover Channel Medan, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Lasma. Shalom Ibu Pendeta Ita Sinaga, apa kabar Ibu? Shalom semuanya, Shalom lovers. Senang rasanya bertemu kembali di Love Channel Medan. Ingatlah para pemirsa Love Channel bahwa hanya bersama Tuhanlah hati kita akan menjadi tentram. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Ita. Shalom Ibu Rina, apa kabar Ibu? Shalom Ibu Tina, Shalom lover, Shalom pemirsa Love Channel Medan, kabar baik, senang rasanya kita bisa bertemu kembali. Jalan yang terlihat baik belum tentu benar. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Rina. Bersama saya Tina Tampu Bolon, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji. Sungguh amat baik. Bagaikan Yakub tertipu, membuat duka di hatinya. Penipuan apa yang perlu kita tahu? Mari bersama belajar firman. Kita buka pelajaran ini pemirsa. Kita memohon kuasa daripada Tuhan. Kami mengundang Ibu Rina pimpin kita di dalam doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kesempatan yang baik saat ini. Kami akan gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Berkati lovers yang akan menjelaskan, serta tamu-tamu kami. Berkati juga pemirsa Love Channel Medan dimanapun mereka berada. Biarlah firman ini boleh mengambil tempat di hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Amin. Pemirsa, kita sudah sampai pelajaran ke-10. Ya, dengan judul Penipuan Terakhir Setan. Langsung saja kita menyerahkan pelajaran pertama atau pelajaran hari Sabat kepada Ibu Erita. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tina. Luar biasa Ibu Tina, kelihatan sukacita ya. Oke, pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia dimanapun berada. Pada pelajaran 10 ini, pada sepekan ini kita akan belajar penipuan terakhir setan. Ya. Jadi kalau mendengar kata penipuan ini, sepertinya seperti lingkaran setan ya, karena di sekitar kita ini rasa-rasanya ini sudah menjadi hal yang kebiasaan ya. Baik, lovers dan pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia, ayat hafalan pada pelajaran ini tertulis pada Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Pada pelajaran ini ada sebuah ilustrasi, tapi ini sebuah kisah nyata ya.
Kisah nyata yang mengerikan. Ini terjadi di kota Chicago, ya, di mana orang-orang di kota itu tiba-tiba menjadi sakit tragis. Bahkan beberapa meninggal dunia. Beberapa jam, ya, yang meninggal ini meninggal beberapa jam setelah meminum kapsul Tylenol, ya, itu bahasa medisnya. Lalu kemudian pada pengujian medis, kapsul tersebut terbukti mengandung potasium sianida yang mematikan. Mengerikan sekali memang, ya. Jadi pemirsa, tercatat sampai hari ini disebutkan tidak diketahui siapa yang melakukan hal ini. Pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia. Seperti firman Tuhan dari Pekabaran 3 Malaikat pada buku Wahyu. Di situ buku Wahyu memperingatkan kita bahwa penduduk dunia akan meminum ramuan mematikan yang disebut anggur Babel. Apa itu nanti akan kita pelajari. Jadi ada doktrin dan ajaran palsu yang pada akhirnya hanya akan membawa kematian. Namun dunia tidak dibiarkan tanpa penawarnya. Perlindungan terhadap racun spiritual ini, ya, oleh kita dapat dengarkan itu kabar kebenaran dari Pekabaran 3 Malaikat. Jadi pada pelajaran pekan ini kita akan mendengarkan ulasan yang akan disampaikan oleh para lovers kita. Bahwa tidak hanya tipuan Babel, tetapi juga rencana Yesus untuk menyelamatkan kita dari Babel dan kematian yang akan mereka bawa. Jadi pemirsa jangan sampai ketinggalan kita ulasan demi ulasan untuk sepekan ini. Demikian Ibu Tina, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Arita. Pemirsa yang diberkati, fakta di dunia ini adanya penyebaran yang membuat kadang kita tidak melihat, tetapi ada penawarnya. Tadi sudah disampaikan langsung, yaitu Yesus yang penyelamat. Untuk itu, lovers kita akan membukakan fakta apa yang dilakukan oleh Tuhan Sang Pencipta. Kita langsung melihat dan mendengarkan yang akan disampaikan Ibu Rina untuk pelajaran hari Minggu. Kami persilakan. Terima kasih Bu Tina, lovers dan pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita sampai pada pelajaran hari Minggu dengan judul Jalan yang terlihat benar di mata manusia. Dalam konteks akhir zaman, Yesus mengucapkan peringatannya yang kuat, di mana pada akhir zaman akan banyak Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat dengan maksud menyesatkan banyak orang, termasuk orang-orang pilihan. Di sini akan banyak manusia tertipu karena mereka sepertinya melihat mereka melakukan kebenaran, padahal itu menyesatkan. Makanya di kitab Matius 24 dikatakan ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, lalu muridnya bertanya kepadanya, "Bagaimana tanda-tanda kedatanganmu Tuhan? Dan tanda-tanda kesudahan dunia?" Lalu Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 5. Dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan dan berkata bahwa Tuhan adalah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya, akan ada orang-orang yang memakai nama Tuhan, melakukan mujizat, tetapi nyatanya mereka menyesatkan. Sebagai umat Tuhan, kita jangan mudah tertipu. Jika ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, janganlah mengikutinya. Untuk itu sebagai umat-umat Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa orang itu menyesatkan atau ajaran itu menyesatkan? Karena terkadang jalan yang terlihat benar di mata kita, padahal sebenarnya tidak. Karena si iblis akan melakukan tipuan-tipuan yang akan menyesatkan banyak orang. Untuk itu, pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan, pada pelajaran hari Minggu kita diajak supaya kita jangan tersesat,
kita harus memenamkan diri dalam firman Tuhan. Artinya, rajinlah belajar Alkitab, berserahlah kepada Roh Kudus, setialah kepada firman-Nya, sehingga kita tidak tersesat, melainkan kita boleh menjadi pemenang. Dan ketika Yesus datang, kedua kali kita boleh turut bersamanya ke surga. Terima kasih, Bu Tina. Baik, terima kasih Ibu Rina. Langsung saja Ibu Rina ini mengajar kepada kita, pemirsa, untuk berjalan bersama dia. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita kepada Ibu Pendeta Ita Sinaga. Kami persilakan untuk menyampaikan penjelasan untuk hari Senin dan hari Selasa. Silakan Ibu. Baiklah, kita akan mempelajari pelajaran yang ke-10 pada hari Senin, yaitu diberi judul Kebohongan Lama tentang Keabadian. Di dalam Wahyu 16 ayat 13 sampai 14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Salah satu dari 3 roh najis itu adalah spiritisme modern. Tentunya kita sudah sangat familiar dengan spiritisme modern ini ya. Di dalam Alfa dan Omega jilid yang ke-8, halaman 617. Tidak heran kita telah diperingatkan bahwa dari 2 penipuan besar di akhir zaman, salah satunya adalah kekekalan jiwa. Apa itu spiritisme? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, spiritisme artinya pemujaan kepada roh, kepercayaan bahwa roh orang yang sudah meninggal dapat berhubungan dengan manusia yang masih hidup. Bahkan di dunia Kristen, gagasan tentang jiwa yang abadi adalah doktrin pokok Kristen. Banyak orang Kristen percaya bahwa pada saat kematian, orang yang diselamatkan akan naik ke surga dan yang terhilang akan turun ke neraka. Dan pemahaman ini bahkan diajarkan dari mimbar, di ruang kelas pendalaman Alkitab, dan terutama saat acara pemakaman. Salah satu pilar penipuan Babel adalah pemahaman yang salah tentang kematian, yang berpusat pada gagasan tentang keabadian jiwa, mempersiapkan jalan bagi pengaruh menipu dari spiritisme, dan itu berlangsung dari waktu ke waktu. Satu-satunya perlindungan kita adalah berdiri teguh pada apa yang diajarkan kitab suci dan berpegang teguh pada ajaran kitab suci tentang kematian sebagai tidur sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita lanjutkan pada pelajaran hari Selasa. Babel, pusat penyembahan matahari. Penyembahan matahari sangat menonjol di Mesir, di Asyur, di Persia, dan juga di Babel. Bila kita baca di dalam Wahyu 17, di sana diterangkan bahwa Yohanes menggambarkan suatu waktu ketika prinsip-prinsip Babel, termasuk penyembahan matahari, akan memasuki gereja Kristen selama zaman kompromi. Bagaimana tentang sejarah pertobatan Konstantin? Ini pada awal abad yang keempat, ini menyebabkan kegembiraan besar dalam kekaisaran Romawi. Konstantin memiliki ketertarikan yang kuat terhadap pemujaan matahari. Dan di tahun 321 Masehi, Konstantin mengeluarkan undang-undang hari Minggu yang pertama. Ini bukan hukum yang memberlakukan pemeliharaan hari Minggu untuk semua rakyat Konstantin, tetapi hal ini memperkuat pemeliharaan hari Minggu di benak penduduk Romawi. Dalam dekade-dekade berikutnya, para kaisar dan paus melanjutkan melalui dekret negara dan dewan gereja untuk menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadat tunggal yang tetap sekarang ini, juga bagi sebagian besar orang Kristen. Para lovers, ini adalah sejarah ya. Nah, dan ini merupakan gambaran dari kebenaran pahit yang hanya karena mayoritas orang percaya pada sesuatu untuk mempraktekannya, sesungguhnya itu tidak membuatnya benar. Inilah pelajaran untuk hari Selasa. Terima kasih, dikembalikan kepada Ibu Tina.
Terima kasih Ibu Pendeta Ita untuk penjelasan yang tegas ya, dalam dan sangat mempengaruhi daripada kebenaran yang telah ditunggangbalikan. Baik pemirsa yang diberkati, sehingga kita lebih memahami. Sampailah pemirsa kita untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu Pendeta Lasma Purba, yaitu pelajaran hari Rabu dan Kamis. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Tina. Pelajaran ke-10 pada hari Rabu dengan judul panggilan untuk kesetiaan. Kalau panggilan untuk kesetiaan berarti ada yang tidak setia tentunya ya. Dan kalau di dalam bahasa Inggrisnya faithfulness ya, yang artinya orang yang setia itu beriman. Beriman kepada Tuhan, beriman akan kebenaran firman Tuhan. Iman harus dilandaskan pada ajaran yang benar, doktrin yang benar. Tetapi sesuai dengan nubuatan dalam Alkitab Wahyu pasal yang ke-14 dan yang ke-17, di sana digambarkan pada pasal yang ke-17, wanita yang diidentifikasikan sebagai Babel spiritual memakai kain ungu dan kain kermiji dan menunggangi binatang yang berwarna merah ungu, menggambarkan menaburkan cawan anggurnya, membuat dunia mabuk karena kesalahannya. Artinya perempuan melambangkan gereja dan negara bersatu dalam kepalsuan, seolah-olah kepalsuan itu menang, tetapi tidak akan, karena kuasa Tuhan lebih dari segalanya, lebih dahsyat tentunya. Inilah pekerjaan setan. Pada saat yang sama manusia yang setia itu banyak mengalami tantangan, bisa saja mereka dianiaya, dilecehkan, dihina, atau dimasukkan ke dalam penjara. Kita setia kepada Tuhan, kita setia kepada kebenaran Alkitab. Karena di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Hanya firman Tuhan kebenaran. Ya, hanya firman Tuhan kebenaran. Pada zaman dahulu atau zaman kekafiran, ada banyak masuk ajaran kekafiran ke dalam penyembahan pada saat itu. Dan itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Makanya pada zaman akhir ini akan kembali berulang untuk Tuhan menggambarkan melalui Yohanes, melalui buku Wahyu, sudah rubuh Babel, dan tidak lagi meninggikan kebenaran doktrin yang benar. Pelajaran yang berikutnya, pelajaran hari Kamis, dengan judul kasih karunia untuk ketaatan, dikatakan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali akan banyak nabi-nabi palsu, ajaran yang palsu, tanda-tanda yang palsu, dan menyesatkan banyak orang. Untuk itu kita dihadapkan setia kepada Tuhan atau sebaliknya. Itu tergantung kepada pilihan kita. Apakah kita mau taat, mau setia atau tidak? Apakah kita mau selamat atau tidak? Ketaatan itu bukan otomatis, tetapi itu adalah proses dan dibantu oleh kasih karunia Tuhan. Kita tidak mampu menjadi orang yang taat menuruti firman Tuhan dengan sempurna kalau bukan oleh karena pekerjaan Tuhan di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita sadari dalam Alkitab dikatakan keluarlah dari bagian dari cawan murka anggur tersebut, agar kita tidak mengena, agar kita tidak menjadi bagian tersebut. Jadi ketika kita sudah tahu itu salah, maka kita harus berani mengatakan itu salah, harus berani meninggalkannya, dan harus kita berjanji taat dengan pertolongan Tuhan tentunya untuk melakukan semua kehendak Tuhan bagi kita. Oleh karena dosa adalah melanggar hukum Allah. Yang menghukum Allah itu termasuk hukum yang ke-10 dan hukum-hukum yang lainnya. Jadi taat kepada Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita dituntut untuk selalu
taat dan setia kepada Tuhan, kepada hukum-hukumnya, agar kiranya kita setia sampai menanti kedatangan Yesus yang kali kedua. Kembali ke Ibu Tina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta Lasma Purba yang telah mengajak kita, ya saudaraku, memiliki iman sehingga kita menerima Tuhan sebagaimana ayat intinya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sampailah kita kepada kesimpulan pemirsa yang diberkati. Saya sangat mengalami terharu dan sedih. Babel besar, pemirsa, dalam kitab Wahyu adalah menggambarkan agama-agama yang murtad. Dan bukan hanya sekedar murtad, tetapi mereka bersatu pada akhir zaman. Saya menyampaikan ini tentu penuh dengan keberanian, saudara. Mana gereja-gereja itu, saudara? Ada 3. Kesatuan agama itu pada akhir, yaitu yang pertama, kepausan. Yang kedua, Protestanisme, saudara. Dan yang ketiga adalah Spiritisme. Dalam buku Ellen G. White, tertulis dalam Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 614. Dikatakan, melalui 2 kesalahan besar, tadi kalau pemirsa mengikuti, itu sudah dibukakan. Apa 2 kesalahan besar itu? Kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu. Setan membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Sementara meletakkan dasar spiritisme yang terakhir, ya, yang terakhir pemirsa, menciptakan ikatan simpatik dengan Roma. Luar biasa ya pemirsa. Untuk itu, saya mengajak kita kembali saudaraku, kepada ajaran kitab suci yang tegas dan benar adanya. Kembali kepada ajaran kitab suci yang tegas dan benar adanya. Maka engkau, saya, kita semua bahagia akan Tuhan. I will go, be his witness. Mari kita bersama Tuhan. Pemirsa yang diberkati, kita akhiri kebersamaan kita ini dengan menyerahkan doa kepada Tuhan. Kami mengundang Ibu Pendeta Lasma Purba untuk menutup dalam doa. Kami persilakan. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata tinggi di kerajaan sorga. Segala puji dan hormat hanya kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan yang indah ini. Kami kembali boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Pelajaran yang ke-9 dan yang ke-10 yang disiapkan oleh Love Channel Medan yang sangat Tuhan pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang dijabarkan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya. Kemuliaan puji hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk selama-lamanya yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan Tuhan yang kami nanti-nantikan untuk kedatangan kali yang kedua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di atasnya kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saat ini waktunya kita undur diri dalam kebersamaan kita pemirsa.
Sebagaimana saya diberkati, kami diberkati, bagikanlah channel YouTube ini kepada keluarga, sahabat, dan kepada siapa saja, sehingga kita semua menerima berkat Tuhan. Sampai jumpa untuk pelajaran berikutnya. Shalom. 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 Shalom.